touring lokal kali ini kita akan jelajah di desa-desa yang ada di Kabupaten Pemalang. Nah, start dari Desa Paduraksa. Kita akan masuk ke Desa Paduraksa, ke Sirau. Nanti kita lewat di Desa Sewaka, di Desa Mengori, di Desa Wanamulya, khususnya Grogol, juga ke Sumberharjo. Nah, kita masuk ke dalam Desa Paduraksa Sirau sambil menyusuri desa-desa yang ada di Kabupaten Pemalang, diantaranya Paduraksa, Sirau, Sewaka, Mengori, Grogol, Wanamulya, dan Sumberharjo. Nah, sambil jalan guys, kita akan bercerita-cerita tentang Pemalang yang memiliki tagline atau jati diri ikhlas. Biasa orang mengatakan Pemalang ikhlas. Apa sih itu ikhlas? Ikhlas itu singkatan guys. Indah, komunikatif, hijau, lancar, aman, sehat. Disingkat ikhlas. Sekali lagi, Pemalang ikhlas. Ikhlas kepanjangan dari indah, komunikatif, hijau, lancar, aman, sehat. Menurut keyakinan saya, kalimat ikhlas yang ada di Pemalang itu sakral guys. Tidak boleh dirubah. Siapapun yang merubah pasti kualat. Maka peringatan buat siapapun yang berkuasa atau merasa punya kuasa di Pemalang, jangan coba-coba mengganti kata ikhlas. Walaupun kalimatnya sederhana, tapi itu kebanggaan masyarakat asli pribumi orang Pemalang. Hendaknya siapapun menghargai dan jangan coba-coba untuk merubahnya. Sebagaimana orang Pemalang juga menghargai identitas atau tagline atau jati diri seperti Tegal, Kota Bahari, Purbalingga, Kota Perwira, Pekalongan, Kota Batik, Kebumen, Kota Beriman, Purworejo, Kota Berirama, Jogja, Kota Pelajar. Kami pun sangat menghargai prinsip-prinsip yang ada tagline di kotanya masing-masing. Nah guys, sekarang saya akan bercerita tentang tokoh-tokoh siapa saja orang Pemalang yang berpengaruh dari zaman dahulu sampai sekarang. Nah, saya akan menyebutkan yang pertama ada Ki Gede Pupus atau Raden Sambung Yudo, pendiri dan adipati pertama di wilayah Pemalang. Pusat pemerintahan awal waktu itu ada di Pedurungan. Nah, beliau yang meletakkan dasar pemerintahan, pertanian, perdagangan, diakui Kesultanan Demak guys. Yang kedua ada Pangeran Benowo atau Sunan Benowo, putra Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, penguasa kerajaan Pajang, diangkat menjadi adipati Pemalang kedua di tahun 1575, menggantikan masa kekosongan jabatan yang ada di Pemalang. Dikenal beliau Pangeran Benowo sebagai pemimpin bijaksana sekaligus penyebar Islam, menetapkan tata pemerintah yang makmur dan adil guys. Yang ketiga ada Patih Sampun atau Patih Jiwonegoro, patih legendaris, pendamping setia Pangeran Benowo dengan nama asli Jiwonegoro. Nah, diberi gelar Sampun karena kehebatan dan kecepatan kerjanya. Apapun yang dilaksanakan selalu tuntas dan selalu menjawab sampun atau dados, sudah selesai. Kalau di masa perjuangan atau zaman kolonial ya, di situ ada tokoh Rekso Diningrat dan Mas Tumenggung Suraloyo, pemimpin Pemalang yang berani bergabung dalam perang Diponegoro melawan Belanda guys. Raden Mengoneng, pemimpin daerah yang anti VOC, mendukung perjuangan Sultan Agung Mataram. Ada juga Syekh Maulana Syamsuddin atau Ki Jogo Segoro, ulama kunci penyebar Islam di pesisir Pemalang. Beliau yang dimakamkan di pantai Tanjung Sari. Juga ada tokoh Siti Sundari Darmo Broto, lahir di Pemalang sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia, aktivis perempuan dan kemerdekaan di masa kolonial.
Di masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan ada Kiai Makmur, bupati pertama pasca kemerdekaan yang diangkat lewat rapat umum rakyat. Tegas melawan penjajah, gugur syahid di tahun 1947. Ada juga Mbah Nur Walangsanga, ulama besar dari Kecamatan Moga, dikenal sederhana dan pengaruhnya membina umat sepesisir utara. Juga ada W.R. Supratman, bukan lahir di Pemalang, namun orang tuanya dimakamkan di Pemalang, pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tokoh nasional dan paling berpengaruh masa kini, asli Pemalang. Kalau dari olahraga ada Hendra Setiawan, legenda bulu tangkis dunia, lahir di Pemalang, peraih emas Olimpiade Beijing tahun 2008, juara dunia Asia Games, dan berbagai gelar bergengsi. Di sektor keamanan dan pemerintahan ada Jenderal Polisi Purnawirawan Sutanto, asli Comal, pernah menjabat Kapolri dan Kepala BIN, Badan Intelijen Negara. Ada juga Karyoto, perwira tinggi Polri, menjabat Kapolda Metro Jaya sejak 2023. Di bidang agama dan kebudayaan kita kenal Kiai Haji Muammar Zainal Asyikin, atau sering dikenal Muammar ZA, asli desa Warung Pring, Pemalang, Qori dan Hafiz senior, juara MTQ nasional, serta diakui di dunia internasional. Di seni dan hiburan ada Christina sebagai penyanyi dangdut yang populer. Ada juga Toro Margen, aktor dan sutradara senior yang berkarir puluhan tahun di film dan sinetron Indonesia. Dan yang terakhir ada Profesor Made Joni, ilmuwan nanoteknologi dunia, guru besar Universitas Padjadjaran, kelahiran Pemalang. Nah, demikian guys, semua tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan asli atau berakar dari Pemalang dengan jasa yang abadi bagi daerah maupun bangsa Indonesia. Bahkan sebenarnya banyak lagi orang-orang Pemalang yang hebat-hebat luar biasa, yang kekinian atau yang saat ini. Tapi saya belum bisa menyebutkan satu persatu. Tentunya kalian juga paham dan tahu mungkin ada di sekitar kita, karena pada dasarnya orang-orang Pemalang adalah orang-orang hebat, unggul dan pemberani. Pemalang tandang, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Kalau sudah melangkah totalitas, itu bagi yang mengerti jati dirinya sebagai orang Pemalang. Sisi lain dari Kabupaten Pemalang dan penduduknya terkenal atau tercermin keharmonisan dan kedamaian. Serasa bumi damai Pemalang ini benar-benar tenang, hampir tidak ada huru-hara, gaduh ataupun sesuatu yang menghebohkan yang terjadi di bumi Pemalang damai. Demikian sekilas profil dan kisah dari Kabupaten Kota Pemalang. Apabila ada salah kata atau kurang tepat, saya mohon maaf, dan bisa sangat boleh diperbaiki atau melengkapi lewat kolom komentar. Assalamualaikum. Sampailah di butik hijab Aulia. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak. Salam kebersamaan dari saya, Mediatus.